Rumus kedua, untuk amalan kita bernilai, kita harus mau namanya tafakkur. Kenapa yo? Kita itu manusia, sok-sok keliru, sok-sok salah, kadang-kadang tidak pas. Biar pas apa? Yo sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri. Tadi aku ngaji ngapain ya? Niatnya apa, yang dilakukan apa? Di kampus tadi ngapain aja ya seharian? Padahal aku punya tugas apa? Atau cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam. Kemudian itu namanya tafakkur. Kalau malam sempatkan untuk tafakkur, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak pernah tafakkur itu tidak akan naik level. Kamu diceramai tiap hari, itu tidak ada gunanya kalau isinya ceramah tidak nyambung sama hidupmu sehari-hari. Untuk bisa nyambung apa? Tafakkur. Tafakkur itu kayak sistem itu mencocokkan kompatibilitasnya biar nyambung. Untuk hidupmu, misalnya tadi nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan amal untuk pamer. Itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu. Kira-kira selama ini aku pernah pamer enggak ya? Pamer di mana ya? Motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer? Itu cuma tahadus bin nikmah. Wah, misalnya kamu kan sering begitu, menceritakan kenikmatan, atau itu cuma alibi aja, janjinya ya pamer. Atau loh, itu namanya tafakkur. Kamu mikir dirimu sendiri, peduli amat orang komentar apa, tapi sebenarnya itu tafakkur namanya. Dan orang berilmu yang suka tafakkur ini kan nilainya di banyak hadis disebut lebih tinggi daripada ibadah. Di situ kalau di Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 jenis tafakkur. Yang pertama apa? Merenungi sesuatu dan mencari sebabnya, mencari bagian-bagiannya sampai kemudian ketemu Allah. Aku bisa begini itu karena siapa ya? Ada peristiwa itu ditelusuri asal usulnya. Ya sih, semuanya memang skenarionya Allah. Tafakkur yang semacam ini kayak ibadah 1 tahun, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, merenungi perbuatannya, terus mencari akarnya. Dayaku dari mana, apa saja yang aku lakukan, cocok apa enggak sama kehendaknya Allah, dan seterusnya. Nah, merenung semacam ini nilainya lebih dari 70 tahun ibadah. Padahal umur kita berapa tahun? Paling 70 tahun pas, itu kayak seumur hidup ibadah terus. Yang ketiga, merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi dalam segala hal, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, di situ ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan. Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Cuma ya jangan dihitung besarannya ya, karena kamu itu sering pakai kalkulator. Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh Pak. Santai Pak, berarti aku bisa ngapain aja sekarang, kan aku sudah tafakkur, kan mesti gitu. Itu sebenarnya itu simbolik, isyarat dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa itu loh besarnya pahala orang tafakkur. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang istimewa kayak martabak itu. Jadi ada yang level biasa pahalanya 70, ada yang pahalanya 1 tahun, ada yang pahalanya 100 dan 1000, malahan itu 1000 tahun loh. Itu tafakkur, maksudnya keutamaannya. Jangan dihitung matematikanya. Itu nanti jangan-jangan kamu korupsi, Pak. Saya korupsi 1 juta. Yang 1 juta ini tak sodakohkan 100.000. Kan nanti dapat pahala 70.000 lipat. 70.000 kali 100.000, nah, hasilnya kan lumayan 70 juta. Dosanya sama pahalanya kan nanti menang pahalanya Pak, berarti impas kita Pak kan.
Itu namanya matematika. Itu yang bikin kadang-kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh. Ya kan? Sebelum korupsi umroh, setelah korupsi umroh. Kenapa? Karena perbuatan di antara dua umroh ini diampuni 100%. Nah, ya itu kamu sedang main matematika sama Gusti Allah. Emangnya Gusti Allah ndeso, nggak ngerti kalau mbok abusi. Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah, ya kamu jangan, Pak saya sudah bisa sholat kok Pak. Enggak, harus tafakur lagi. Sholatku sudah bener apa enggak. Kualitas sholatku zaman aliyah sama sekarang kira-kira semakin naik apa semakin drastis turunnya. Nah itu kan tafakur yang bisa. Ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepet ya. Oh itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pinter, apa gara-gara cepet itu waktuku mepet, sibuk terus, apa gara-gara itu tafakur. Kadang-kadang kan memang semakin pinter orang, sholatnya semakin cepet. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena sholat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja, paling takbiratul ihram, fatihah, ruku, bahkan bacaannya aja kan sunnah. Yang penting ruku, terus sujud, cepet. Jadi nggak sampai 2 menit, 4 rakaat selesai. Apalagi diambil wajib. Apalagi fatihahmu kan sering agak di-skip gitu kan. Tambah cepet ini. Ya kayak kamu nyetel video itu, di fast forward ada yang level 2, level 3 tambah cepet gitu. Untuk memperbaiki yang gini-gini ini kita butuh tafakur. Orang yang tidak mau menafakuri dirinya, kualitas hidupnya tidak akan naik. Yo gitu-gitu aja terus. Maka tafakur penting. Jadi rumus kedua sebelum ibadah, kita harus menetapi tafakur